siapkan pada saat ini. Salah satu perangkatnya adalah Android, salah satunya ya. Dan sesuai yang pernah saya baca bahwa Indonesia termasuk negara yang 5 besar pengguna medsos gitu ya. 5 besar pengguna medsos itu. Jadi kalau mau perang medsos itu Indonesia itu menang. Bisa juara, bahkan bisa runner up gitu ya. Namun kalau kita korelasikan, kita bandingkan dengan produktivitas dari pengguna medsos itu, Indonesia itu masih tergopoh-gopoh. Jadi pendapatan per kapita Indonesia itu barangkali belum bisa disambungkan dengan penggunaan medsos. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa menganalisa bahwa ternyata menggunakan medsos di Indonesia itu belum produktif. Masih cakap-cakap, masih untuk main game, untuk video say hello, tiktokan, dan lain sebagainya. Baru sebatas itu. Namun itu semua sudah merupakan modal dasar yang bagus. Nah, tinggal kita ubah mindset cara berpikir kita ini menggunakan medsos dengan cara semacam itu sampai kita itu produktif dalam menggunakan medsos. Nah, yang terakhir bahwa badan usaha milik Masjid Al-Huda ini sudah berdiri 3,5 bulan yang lalu secara konvensional, Mas. Alhamdulillah kita bisa menjual 34,7 juta. Nah, 34 juta. Secara konvensional selama 3,5 bulan. Gambaran atau pikiran besar saya, kalau ini kemudian kita tingkatkan dengan online, wow, dahsyat sekali. Nah, dari hasil pesantren online ini, nanti monggo Anda sekarang bisa menggunakan gadget Anda untuk berjualan secara pribadi. Nah, di rumah, itu ya. Namun demikian, mari kita sambungkan silaturahmi kita ini. Nanti barangkali dari Bu Mas nanti ada produk, kami titip untuk ikut dijualkan gitu ya. Namun demikian silahkan nanti untuk jualan pribadi, tapi nanti kami titip Anda sebagai reseller dan sebagainya. Kami cukup banyak itemnya dari perabot dan lain sebagainya. Barangkali di situ monggo nanti maksimal hanya setengah 12 karena nanti akan dipakai untuk duhur gitu. Monggo selanjutnya kami pasrahkan kepada coach kita. Oh, Mas Bayu dulu ya, silakan. Monggo, ini pengusaha-pengusaha muda ini. Kita ingin tiru-tiru ini ya, biar semuanya jadi pengusaha ya. Tergabung di HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa kumpul di Masjid Al-Huda ya, Al-Huda. Kemudian selawat berserta salam kita junjungkan kepada Nabi Baginda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman serba teknologi yang seperti kita rasakan pada saat ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi ya, yang telah memberikan kesempatan kami Scale Up Digital bersama Mas Edang dan tim. Nanti ada juga Mas Helmi. Nanti mungkin untuk penjelasan lebih detailnya tentang apa-apa yang akan dibahas ke depannya, mungkin akan dibahas sama Mas Dadang. Saya akan menjelaskan sedikit. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan. Saya berasal dari Jambi, termasuk anggota tim Scale Up Digital bareng Mas Adam yang kedepannya akan membantu teman-teman semuanya, bapak-bapak semuanya untuk membahas tentang digital, terutama tentang FB Ads dan Google Ads. Scale Up Digital itu berdiri baru-baru ini, Pak. Kita ketemu di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mungkin Mas Dadang sebelumnya memang fokusnya ke digital marketing. Tahun 2016 ya Mas Dadang ya? Mulai digital marketing. Kalau saya baru digital marketingnya Pak, 2019. Kalau Mas Dadang ini udah expert lah di bidang marketing. Kalau saya fokusnya di bidang usaha lain.
ketemu di IPMI bareng Mas Helmi. Mas Helmi itu fokusnya di Instagram terutama organik ya, Mas Dadang. Scale Up Digital ini mempunyai visi dan misi. Yang pertama ingin membentuk ataupun membangun suatu organisasi sebagai wadah untuk memberikan suatu ilmu lah tentang digital marketing, terutama kepada masyarakat kedepannya kerjasama sama Al-Huda. Diharapkan kerjasama ini bisa berkembang terus, bisa meningkatkan lah. Tadi luar biasa Mas Edi tadi bicara tentang berapa omsetnya Pak? Sebelum yang konvensional 35 juta ya Pak? Wah, luar biasa ya 35 juta. Diharapkan dengan kerjasama ini kedepannya omset dari Al-Huda bisa naik lah. Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin saya hanya menjelaskan sedikit tentang itu. Mungkin akan dijelaskan lebih banyak oleh Mas Dadang tentang apa aja yang akan dibahas ke depannya, berapa kali. Baiklah, terima kasih ya Om Edi, Pak Mas Bayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang, tadi udah dikenalin juga. Saya itu aslinya Riau, tapi udah lama merantau, udah 11 tahun. Udah sempat 5 tahunan juga lah di Jakarta, terus saya di Jogja baru ini. Sinyalnya bang, sinyalnya rapat. Ora ya?
kepala batang Ketika kita udah bisa, kita jualin ke orang. Daftarin orang alamat bisnisnya ke Google. Nah, itu kita sebagai agensi yang mengiklan CS. CS itu cocoknya untuk adik-adik yang cewek. Modalnya cuma handphone, tapi bisa dapetin duit, dapetin income. Entah itu kerja sama orang lain atau jualan langsung. Misalnya tadi Pak Edi punya produk ya Pak. Pak Edi punya produk, salah satunya perabot. Nah, Pak Edi itu fokusnya memproduksi saja. Ketika ada yang mau beli, itu ke CS. Nah, sebaiknya perempuan. Karena apa? Perempuan itu punya empati jauh lebih bagus. Jadi ketika ada calon pembeli datang, perempuan melayani dengan ramah, punya empati, logikanya analisis data. Oke, ini sedikit perkenalan aja. Ini salah satu slide saya aja, rahasia cepat dapat income dari YouTube. Jadi pertama-tama dulu saya main itu di banyak platform ya. Jadi sebenarnya di dunia digital itu banyak, ada YouTube, Instagram, ada lagi yang tahu apa aja? Facebook, WhatsApp. Nah itu yang paling banyak, nanti saya kasih datanya. Nah ini saya share tentang YouTube dulu lah. YouTube dulu. Sebelumnya perkenalkan dulu tadi, saya Muhammad Dadang Kurnia. Fokus saya memang digital marketer, jualan secara online. Jualan tanpa tatap muka, tanpa ketemu orangnya kita bisa jualan ngasilin income. Semuanya ada caranya, nanti dibuatin di kurikulum. Teman-teman tinggal akses secara gratis. Terus saya juga hobi jalan-jalan, makanya saya bilang saya traveler. Dulu juga saya kerja, pertama kerja saya di Singapura itu call center. Terus saya bawah ini saya di Jakarta kerja di advertising atau branding. Saya keliling Indonesia itu sampai handle lebih dari 30-an mall dari Medan, Jogja, Surabaya, Makassar, Manado. Masuk 2017 saya itu main di dunia pariwisata. Bisa dibilang tour guide lah atau tour leader yang bawa orang jalan-jalan. Nah ini di Kupang, Labuan Bajo sama di Lombok. Nah, per 2016 saya juga udah jalani bisnis secara online. Itu bisnisnya saya akui itu masih kecil, masih namanya tahap belajar ya. Nah, jadi kita bisnis tuh nanti bakal di awal itu bakal banyak resiko yang besar. Nah, itulah gunanya kita punya tim. Itu kita punya komunitas. Ketika kita ada masalah, dulu mainnya masih sendiri. Jadi ketika omset yang nggak bagus ya, saya tutupi keuangan dengan bekerja. Jadi saya tetap bekerja. Saya juga mulai bisnis juga konvensional. Di sini siapa yang pernah buka bisnis gerobakan? Ada nggak? Saya juga ini gerobakan nih di daerah Jakarta Selatan. Saya jual jamur crispy. Nah awalnya saya gerobakan. Ini cuma berjalan 2 bulan. 2 bulan karena juga saya sambil kerja. Saya anggapnya ini sebagai sampingan yang bisa menambah income saya. Tapi yang ada malah gaji saya kepotong untuk nembokin bisnis. Berarti bisnisnya sudah tidak produktif. Dan saya punya keputusan untuk nerusin atau tinggalin. Saya ambil keputusan yang kedua, saya tinggalin. Ini 2016. Terus masuk 2017, saya ambil risiko yang lebih besar. Jadi ada kepercayaan dari investor. Ini di salah satu kota di Sumatera. Saya buka toko futsal, karena memang hobinya dulu main futsal. Saya punya relasi di Tanah Abang karena dari 2014 ibu saya punya butik sendiri baju, saya ngambil di Tanah Abang. Jadi saya tahu area sana seperti apa. Saya ngambil baju futsal, saya jual di Pekanbaru pada saat itu. Sampai buka 2 tempat nih. Ini rukonya 2 tingkat, ini 1 tingkat. Bertahannya cuma 2 tahun dan lumayan. Nah di situ saya di sini benar-benar ngerasain betapa kita butuh yang namanya online. Jadi ketika saya jualan itu di sebuah kota di Riau, Pekanbaru, yang saya jangkau cuma area situ. Paling hebat tuh ke Pekanbaru dan 25 km di sekitarnya itulah orang-orang yang bisa menjangkau kan. Karena dulu memang masih di konvensional paling banyak. Nah di situ saya mulai berpikir,
Saya harus transformasi ke online. Saya ikut kelas, kursus, komunitas. Ternyata dulu ada yang namanya SEO, bagaimana mengaktifasi bisnis kita itu supaya masuk halaman 1 Google. Itu penting, karena apa? Perilaku atau kebiasaan kita di Google nggak bakal nyari ke halaman 2, halaman 3. Pasti halaman 1. Nah, di situ saya nembusin gimana artikel jualan saya dulu, saya jual baju futsal. Gimana biar bisa ke halaman Google. Nah, saya main di kata kunci. Nah, itu nanti ada teknisnya lah saya jelasin. Nah, ketika orang nyari jual baju futsal, dulu saya bisa nembus ke banyak kota di Indonesia. Nah, ini salah satunya aja. Ketika orang nyari jual baju futsal di Banjarmasin. Nah, artikel saya itu bisa di halaman 1 Google. Otomatis orang peluang belinya semakin besar pada saat itu. Nah, jadi sekarang masih tersisa di bagian gambar nih, masih di halaman 1 Google. Padahal nih, saya barangnya tidak saya stok. Kalau tadi ceritanya pas di toko, saya beli banyak nih. Stok, penimbunan stok itu merugikan, ya cost kita jadinya lebih besar kan. Barangnya belum tentu laku. Nah, ini kondisinya agak saya balik. Saya jualan dulu, orang transfer di depan, baru saya kirim barangnya. Kalau yang pertama nih, saya beli barangnya, stok di toko, baru saya cari penjual. Saya cari pembeli. Dan itu kan proses lama, barangnya belum tentu laku. Nah, barang-barang itu yang belum tentu laku, ujung-ujungnya kan dijual murah. Itu secara ekonomi kita udah rugi. Nah, sekarang dibalik nih kondisinya. Kita jualan dulu, jual perabotan misalnya. Udah dapat nih, misalnya cewek ya, posting di WA story-nya nih, dijual perabotan atau meja jati, misalnya contoh ya Pak, meja jati, harga sekian. Sampai ada pembeli dan deal, baru kita ngomong ke penjual. Jadi kita sebagai perantara. Ya, segampang itu sekarang mulai bisnis. Jadi kita nggak harus punya produk. Kalau dulu mungkin kan, pertanyaan terbesar, saya pengen mulai bisnis tapi nggak punya produk. Bingung kan nyari orang sana-sini. Nah, itu kita gunanya punya komunitas. Komunitas di sini nanti kita ada orang yang punya produk, ada orang yang bisanya jualan, ada orang yang bisanya di teknologi. Nah, itu beriklan, bikinin website. Jadi kita tinggal sambung-sambungin aja. Nah, gitu. Nah, jadi balik nih ketika saya halaman 1 Google, penjualannya alhamdulillah lancar gitu. Bahkan pernah nembus 1 hari itu sama dengan omset 1 bulan di toko saya yang lama. Karena apa? Karena teknologi gitu. Karena market saya atau jangkauan dari bisnis saya nggak cuma di lokal lagi. Bahkan saya bisa menjangkau nih kayak, tapi saya bisa jualan produk di sana. Caranya gimana? Terserah kita, kalau di internet itu enaknya kita tuh berdiri di garis yang sama. Entah itu presiden, entah itu pemilik bisnis yang besar, konglomerat, dan kita sama-sama punya Instagram, sama-sama punya Facebook. Kalau dulu akses gitu, mungkin yang presiden punya belum tentu kita bisa punya. Saking tidak meratanya dulu. Tapi sekarang kita merata. Gitu. Bentar, putus. Oh, share screen-nya. Tadi terputus ya. Nah, jika ada yang mau bertanya, silahkan ya ditanya dulu. Jadi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, jadi dulu artikel saya ini saya usahakan untuk halaman 1 Google. Kalau pertanyaannya caranya gimana secara teknis, itu nanti ada video tutorial. Teman-teman tinggal ngikut. Nah, kita di sini bicara umumnya aja. Kalau teknisnya nanti ada, semuanya ada. Saya ada buatin kurikulum. Tinggal nanti saya minta email adik-adik teman-teman.
saya minta emailnya, nanti udah bisa langsung akses. Nah ini contoh nih, misalnya materi Facebook Ads. Nanti di HP-nya download aplikasi Google Classroom ya. Jadi udah terbiasa. Nah bedanya apa kalau di sekolah mungkin materinya yang kayak apa ya, sama bisnis terkait sama dibutuhkan. Saya beli yang bayar, tapi kalau mau main yang gratisan itu bisa. Pakainya namanya WordPress, Blogspot, Medium. Nah, nanti kita buka ya. Ketika di Google itu apa aja sih yang berpotensi masuk ke halaman satu Google? Nah, itu termasuk ada yang namanya WordPress, Medium. Nah, itu namanya SEO, Pak. SEO itu bagaimana mengoptimasi bisnis kita ke halaman satu Google. Salah satu caranya adalah dengan YouTube. Nah, ini salah satu cara saya pernah nembus halaman satu YouTube pakai halaman satu Google pakai video YouTube di banyak kota. Nah, nanti kita yang pertama itu adalah kita riset dulu nih kata kunci yang orang cari. Misalnya nih, Pak Edi tadi jual selain perabot apa, Pak? Jilbab, baju muslim, busana muslim. Jual busana muslim. Kita riset dulu, kota mana sih yang paling banyak nyari? Ketika udah riset kota mana yang paling banyak nyari, kita iklanin di sana. Pakai apa? Pakai YouTube langsung. Nah, kata kuncinya adalah kata kunci yang orang cari. Ini saya pernah dulu waktu 2020 ya, awal-awal pandemi dulu ramai yang namanya ikan cupang. Saya sempat sampai ke Singapura juga rutin. Terakhir ngirim itu bulan 5, sebulan yang lalu. Masih ngirim. Dan itu transaksinya di atas $100 semua pengiriman. 1 jutaan. Nah, karena apa lagi rame? Kalau kata kunci yang orang cari di Singapura itu namanya beta fish. Nah, itu kalau kita ikan cupang. Nah, nanti kita bisa tentuin nih, kita marketnya apa, mau dijual di mana, atau ada cara teknisnya. Nah, kalau saya bikin nih, jual ikan cupang di Jakarta Timur. Nah, rumusnya itu adalah jual, terus nama produk yang kita jual, terus di nama kota. Tapi sebelumnya nama kotanya kita harus riset dulu, kota mana yang nyari produk ini sebenarnya. Dan itu ada caranya. Nanti teknisnya nanti saya jelasin dikit. Terus di judul harus ada nomor WA kita. Nah itu yang saya bilang, kita memang butuh yang namanya admin, CS. Dan prioritasnya kan cewek. Karena memang kebanyakan cewek lebih bagus dalam ini, empatinya. Nah rumusnya seperti ini nih. Jual. Di sini adalah nama produk. Terus di nama kota, terus hubungi WA. Nah ini nanti bisa dicatat. Dan ini udah bisa langsung menghasilkan, karena apa? Dalam 1 bulan itu,
orang yang nyari kata kunci ini bisa jadi 100 sampai ribuan orang. Nah, cara kita nyari di mana? Nanti ada namanya Google Keyword Planner. Cari kata kunci. Nah, itu nanti video teknisnya ada di kurikulum. Tinggal ditonton aja. Terus kalau mau nyari kota mana sih sebenarnya yang membutuhkan produk kita, namanya pakai Google Trend. Google Trend. Nah, itu nanti ada video tutorialnya juga. Nah, di YouTube ini yang terpenting adalah kita cantumin nomor handphone. Tapi kalau bisa jangan nomor handphone personal, karena kadang mengganggu orang yang ngejak untuk kerja terus gitu. Jadi ya pakai nomor handphone yang khusus CS yang melayani cuma di jam 9 sampai 5 sore atau 6 sore. Nah, nanti tetap disiapin. Tapi kalau untuk di awal nggak apa-apa pakai personal, ya itu resikonya itu aja. Kadang orang ngeceknya jam tengah malam. Kita balik ke slide YouTube. Nah, itu yang saya bilang tadi kan judulnya rahasia cepat dapat income dari YouTube. Caranya ya jualan langsung di YouTube-nya. Jadi nggak usah muter-muter, to the point, jualan aja. Tadi saya bikin tuh baju futsal tuh, tapi masih berupa artikel karena saya mainnya di 2018. Jual baju futsal di seluruh kota di Indonesia, tapi saya riset. Orang nyari baju futsal ini profit. Ini sampai anaknya yang dipakai meraknya, Gon. Kalau terkait dengan pembelinya, Anda penipu ya katanya. Padahal dia belum pernah beli gitu. Anda penipu nih, Anda gini-gini. Nah, saya baru kepikiran di situ. Oh iya, ternyata kita juga harus bangun yang namanya branding. Di mana? Di Instagram, harus aktif, di Facebook sama website, di Google. Makanya ketika orang nyari kita di Google, misalnya nih ada yang nyari saya di Google ya. Kita tuh ada infonya valid gitu, bukan penipu atau apa. Karena nanti ketika orang mau transfer kan ke rekening kita, nama. Nah, kita tuh kan jatuhnya sebagai orang asing sama dia. Nah, caranya gimana? Coba aja lah di Instagram saya, update terus gitu. Gak mungkin lah saya nipu-nipu gitu. Nah, makanya ketika orang cari nama saya tuh sebelum transfer, oh benar ada Facebooknya, oh benar ada ini Instagram, YouTube. Nah, nanti pelan-pelan bangun branding aja dari sekarang. Bangun, entah itu karya, hobi nulis ya nulis. Nulisnya dikit-dikit aja, nge-preview desa sekitar sini misalnya, area sini, kelurahan sini. Mungkin bagi kita nggak berguna, tapi bagi orang-orang yang udah merantau misalnya, orang-orang luar pasti butuh informasi tentang kita. Nah, gitu kita bisa nulis di situ. Nah, penulisnya siapa kan nama kita. Jadi secara branding kita rekam jejak di Google-nya ada gitu. Terus yang namanya Facebook Ads, saya pernah ngerasain enaknya Facebook Ads itu, saya pernah bikin event, karena saya promosiin seminar dulu ya, seminar workshop sampai 8 provinsi di Indonesia. Bahkan kadang saya baru perdana ke sana tapi langsung udah bisa bikin acara gitu. Ini di Tarakan, Pangkalan Bun, dua-duanya di Kalimantan, ini di Bandung. Pangkalan Bun dan Tarakan tuh benar-benar perdana saya menginjak ke sana. Tapi sebulan sebelum ke sana, saya udah promosiin. Saya bakal bikin seminar, promosinya di mana? Cuma di Facebook sama Instagram. Nah, saya bayar nih Facebook dan Instagram misalnya 500.000, terus ngumpulin orang-orang yang tertarget. Karena di Facebook itu benar-benar tertarget. Kita bisa tembakin areanya, usianya, sama hobinya. Misalnya nih, kalau saya bikin seminar, saya bisa tembakin hobinya, hobi membaca buku. Hobinya
hobi belajar, hobinya hobi seminar. Dia mengikuti Meriana misalnya. Nah, misalnya. Atau saya dulu pernah jual produk umroh. Nah, misalnya umroh nih. Ketika saya jual produk umroh di Facebook Ads, iklan di Facebook, yang saya tembakin adalah orang-orang yang suka kota Mekah, orang-orang yang suka Madinah, orang-orang yang suka Ustadz Yusuf Mansur, orang-orang yang suka Ustadz Abdul Somad, dan sebagainya. Nah, itu bisa dibikin tertarget. Ada yang mau bertanya lagi sambil nunggu ini? Mas Bayu, Mas Bayu. Nah gini ya, saya buka satu ini aja, satu kurikulum tentang Facebook Ads. Nah ini, Facebook Ads ini, tapi kita ngeluarin duit ya di Google. Misalnya nih, kita ngeluarin 100.000, nanti kita ukur hasilnya. Hasilnya berapa di laptop itu ada sih tadi. Misalnya nih, yang terbaru ya, yang terbaru itu baru seminggu yang lalu datanya ada di laptop. Saya ngeluarin angka 350-an lah. Terjadi satu penjualan yang angka penjualan itu 11,5 juta. Jadi berkali-kali lipat. Karena apa? Orang-orang itu saya jual ini ya, franchise tahu gerobakan. Jadi saya jual orang-orang yang mau buka bisnis, nggak perlu ribet. Gerobak kita sediain, tahu kita sediain 100 pieces, tempat semuanya kompor, udah saya jualin satu paket. Mereka cukup sekali membayar 11,5 juta. Nah itu saya baru ngiklan 350.000 udah dapat satu pembeli. Dan dapat 15 nomor orang-orang yang memang pengen buka. Itu bisa di follow up sampai beli. Ya kalau 50% dari 15 orang berarti saya bisa dapat 7 orang yang beli. Itu saya baru ngabisin 350.000. Dan orang yang datang adalah orang yang pengen mendaftar. Mungkin kendala yang nggak jadi daftar bisa jadi karena harganya mahal, pasti kan. Makanya saya bilang dari 15 nomor dapatnya mungkin cuma 7. Tapi itu udah jauh berkali lipat dari budget iklan yang cuma 200.000. Nah enaknya Facebook, kalau zaman dulu kita punya produk pengen menjangkau seluruh Indonesia, kita bayarnya TV, kita bayarnya koran, dan itu sangat mahal. Nah dengan Facebook kita cuma bayar 200.000, saya itu iklan se-Indonesia loh. Nomor-nomor yang datang tuh ada yang Makassar, ada yang berbagai macam kota lah. Nah kalau mau main yang produk-produk ini juga bisa. Produk-produk yang kecil saya juga jual kolagen dan produk-produk lain. Nah ini bisa lihat komennya nggak ya? Di komennya itu ada permintaannya area. Ada yang punya Facebook mau login di sini nggak? Biar gampang. Ini laptop siapa? Mau login Facebook nggak? Biar enak ngelihatnya. Ayo, yang mau nanya silahkan sambil nanya. Biar nggak bingung, karena saya sambil baca kebutuhan nih, kebutuhan teman-temannya di mana gitu. Terus pengen fokusnya di mana. Misalnya nih, kalau memang mainnya fokusnya cuma di Facebook, fokusin aja di Facebook. Tapi bukan sebagai ini ya, bukan sebagai artisnya Facebook, tapi pemain di balik layar. Kita ngiklan. Dan jangan takut. Kita kan jualan di Facebook pakai tulisan dan gambar. Jangan malu gitu. Kalau dulu mungkin kita malu ya, datangi orang kita pasti malu kalau kita jualan. Kalau Facebook enaknya orang nggak tahu muka kita gitu. Nih, misalnya saya nih. Istilahnya kan saya ini ngomong di depan banyak orang nih, misalnya. Terus saya jualan
belak-belakan. Jangan sampai kehabisan titik. Tahu Story adalah bisnis gerobakan yang akan viral di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Saya bilang gitu karena apa? Karena memang saya promosi ke seluruh Indonesia gitu. Tahu Story adalah jajanan tahu kriuk kekinian yang baru saja hadir di Jogja dan langsung disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Karena memang real, satu hari laku 400 pieces. Dan itu datanya ada, makanya saya berani jual gitu. Ini saya yang bikin sendiri, tapi kan orang nggak tahu muka saya yang jual. Makanya saya pede, karena cuma tulisan. Itu namanya copywriting. Seni menjual lewat tulisan. Itu rohnya bisnis online itu ada di copywriting sebenarnya. Pede aja jualan, orang nggak tahu muka kita gitu. Enaknya main di Facebook gitu. Tahu adalah jajanan terfavorit di Indonesia. Orang membeli ulang, repeat ordernya bagus. Bisnisnya cukup kuat. Nah, walaupun pandemi, orang secara lokal tetap beli tahu goreng. Maka saya berani jual di situ. Nah, ini baru iklan 350.000, udah dapat penjualan yang 11,5 juta. Ini cek lokasi sama harga 952 yang like. Nah, itu ada komen di iklan kita tuh yang minta Makassar dong, Semarang dong gitu. Jadi nyebar gitu. Saya iklannya targetnya se-Indonesia, tapi saya bikin 10 kota dengan gaji tertinggi. Coba aja Google 10 kota dengan income tertinggi di Indonesia. Kan kita dapat data tuh. Tarakan, Batam, Dumai Riau. Saya tembakin kota-kota itu aja. Karena apa? Secara income dia nggak masalah dengan uang yang besar. Nah, itu mainnya di Facebook. Baru keluar 200.000, udah banyak dapat nomor. Nah, ini ambil aja nih, saya iklan di Kediri, saya iklan di Anambas. Oh, ini kota terkaya ya. Kalau saya ambil kota dengan PDRB per kapita tertinggi. Kalau teknisnya jangan bingung karena nanti ada video tutorial, jadi tinggal diikutin. Nah, saran saya yang, nah ini saya ambil nih, Kediri, Bontang, Jakarta, Cilegon, terus Surabaya, Balikpapan, Tarakan, Batam, ambil di situ. Pakai Facebook Ads, baru 350.000 habis. Udah satu penjualan, jadi jauh lebih murah timbang saya ber-TV untuk promosi. Saya dulu ikut komunitas bisnis, jadi senior saya itu namanya Pak Ardan, dia tuh pernah di TV One mempromosikan bisnisnya, setengah jam tuh 150 juta habis. Tapi penjualannya oke, karena kan yang lihat jutaan orang di Indonesia. Sama seperti Facebook. Facebook. Di Facebook ini kita bisa lihat data seluruh Indonesia tuh pengguna Facebooknya ada berapa. Terakhir saya lihat 170 juta orang. Bayangkan kita bisa menjangkau orang-orang tersebut dengan tertarget. Nah, nanti yang mau main di Facebook Ads, saya sarankan yang emang cowok sih. Karena lebih analisa, lebih logika. Kalau yang CS, fokusnya di handle customer. Nah, nanti baru bikin satu tim kerjasama bagi hasil. Tim kerjasama bagi hasil. Harga produk saya saranin nggak apa-apa dinaikin 100.000 dari harga yang kita jual di offline. Karena 100.000 itu kita pecah-pecah nanti. Income-nya 20.000 ke CS per penjualan, 30.000 ke si pengiklan atau advertiser. Nah, nanti 30.000 sih pembuat konten atau pembuat gambar promosinya. Nah, materi promosi itu kan ada gambar, video, TikTok. Jadi yang muda-muda mainin aja TikTok untuk jualan. Karena itu efektif kok. Saya salah satu iklan saya itu pakai videonya TikTok. Mana ya? Ini udah record ya. Kemarin ada orang Jogja yang rame, tau nggak? Pernah nonton Deddy Corbuzier nggak? Orang Jogja itu ngabisin 1 miliar per hari, tapi keuntungannya 2,5 miliar per hari. Masih ya? Iya. Jadi dia iklan, saya belajar langsung sama timnya dia.
Namanya ada sih namanya timnya Mas Yoyo gitu. Nah, di situ tuh dia jelasin 1 M sehari dan 2,5 M. Meskipun kalau sekarang itu iklan itu ya dikatakan hasilnya bagus, harus 3 kali lipat dari budget. Misalnya 200.000, kita dapatnya 600.000, baru itu kategori iklan yang sebenarnya cukup ya, bukan bagus tapi cukup. Cukup dan angka iklannya bisa dinaikin. Makanya ada istilah namanya scale up. 200.000 kita keluarin menghasilkan 600.000 penjualan. Oh, budgetnya bisa di scale up menjadi iklannya dari 200.000 dinaikin lah ke 500.000. Kalau ada yang lebih ekstrim, dinaikinnya ke 2 juta langsung, 10 kali lipat atau 5 kali lipat. Supaya apa? Supaya semakin banyak terjangkau karena secara market angkanya bagus, permintaannya bagus gitu. Nah, ini di Facebook itu nih 150 juta orang. Usianya 18 sampai 35, 18 sampai 65. Ini pengguna Facebook. Facebook langsung ngasih data belak-belakan kok semuanya. Nah, ini bisa kita tentuin, oh, saya nggak mau ngiklan di seluruh Indonesia. Saya cuma ngiklan di Jogja aja lah, misalnya. Jogja misalnya, satu provinsi, DI Yogyakarta. Usianya saya cuma mau di usia 20 sampai 30 misalnya. Usia sampai 20 sampai 30. Nah, datanya makin kecil nih, cuma 1.300.000 orang. Dan ini data nggak data bohong gitu, datanya real. Nah, 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 tahun contoh. Kaos cowok. Berarti orang yang suka fashion. Cowok apa cewek, Pak? Nih, cowok lah anggap ya. Atau cewek? Cewek. Nah, ini fashion. Orang yang suka belanja. Orang yang suka belanja nanti sambil dibiasain pakai bahasa Inggris ya. Karena Facebook lebih cepat responnya ke bahasa Inggris gitu. Biar kita tuh adaptasinya lebih cepat gitu. Nah, nanti kalau ikut kursus workshop Facebook Ads juga kebanyakan pakai bahasa Inggris. Nah, ini orang yang suka belanja online atau online shopping. Terus, misalnya kita jual baju cewek nih, berarti siapa nih artis cewek idola-idola sekarang? Yang umum aja. Ayu Ting Ting misalnya. Amanda Manopo itu baru ya. Nah, misalnya Aurel lah. Misalnya kita udah bingung nih kehabisan ide kan. Siapa ya kira-kira? Facebook tuh ngasih saran atau suggestion. Nih. Oh, ada Raffi Ahmad. Oh, ada Syahrini. Oh, ada Zaskia Meka. Tinggal diklik-klik aja nih, Raisa. Dan hasilnya nanti bisa adalah di atas makin spesifik. Cuma 970.000 orang. Tapi tertarget. Kalau tadi 1.300.000, bisa jadi orang yang nggak suka belanja, orang yang nggak suka artis, orang yang nggak suka fashion. Kita masukin fashion lebih efektif dan lebih tertarget. Makanya saya bilang dari 350.000 yang saya habisin barusan seminggu yang lalu itu, 15 orang itu, saya belum dikirim sih datanya. 15 orang itu ngechat langsung. Coba ya saya, kayaknya udah dikirim nih. Nah, ini nomor-nomor baru semua gitu. Nomor-nomor yang datang dari iklan. Ada yang datang nih, kan brandnya Tahu Story ya. Tahu Story 12 Malang, Tahu Story 12, Tahu Story 7 Madiun. Tuh jadi semuanya ada. Majenang, Lamongan. 17 tadi 15 itu adalah tanggal dia masuk pertama kali ngechat. Jadi kita catat tanggalnya. Karena nanti untuk dicatat, oh ini orang udah 7 hari kok belum beli ya. Karena penggunanya, nah itu guna CS. CS itu job desk-nya itu adalah menyambut orang ketika baru datang. Belajarnya gampang, pergi ke Indomaret. Selamat datang, silahkan. Nah terus nanti itu namanya greeting. Nah setelah greeting ada yang namanya kita menjelaskan produk. Itu tuh CS tuh nggak perlu ngetik karena capek kan. Tinggal dibikinin template-nya Pak, template jawaban. CS tuh cuma
Kopas aja, copy paste. Oh, produk yang kita jual adalah ini. Jika Bapak atau Ibu beli, nanti dapatnya ini. Dan jangan bilang harga di depan. Bilangnya benefit atau keuntungan ketika orang beli dulu. Supaya udah masuk keuntungannya ke dia, baru dia penasaran sama yang namanya harga. Misalnya dia maksa nih, harga berapa? Bentar ya Pak, kita kasih dulu kelebihan-kelebihan produk kita. Jelasinnya nggak usah ngetik, tapi di Kopas. Template jawabannya udah ada. Kalau di laptop saya tuh udah ada semua. Jadi apapun produknya, udah dibikin template jawaban. Supaya si CS lebih gampang kerjanya. CS itu SOP-nya, pokoknya terakhir itu harus ada lambang senyum. Supaya si calon pembeli lebih yakin. Nah itu nanti job desk-nya dari si CS. Nah, sampai di sini ada yang nanya dulu nggak soal Facebook Ads? Ini saya kasih dikit-dikit aja, detailnya ada nanti di video tutorial. Ada. Oke, buka halaman. Ada di sini nih, video halaman 1. Video 1, namanya membuat halaman atau membuat fanpage. Nah, nanti ini tinggal ditonton aja. Tonton dan ikutin. Facebook yang lama aja, induknya. Terus nanti nggak apa-apa, karena kalau ketika kita ngiklan, yang orang lihat adalah Facebook fanpage. Dan orang yang lihat itu nggak tahu yang punya fanpage ini siapa. Makanya saya bilang orang nggak bakal tahu muka kita gitu. Misalnya nih saya bikin halaman bisnis, misalnya nama halaman bisnisnya toko baju ABC. Orang yang melihat toko baju ABC nggak bakal tahu kita yang punya. Karena kita main di belakang. Belum. Saya lupa ngingetin, nanti mintanya nama, WA, email, jenis usaha. Jenis usaha ini misalnya kalau yang udah ada, kalau yang belum pengennya usaha apa gitu. Karena nanti saya lebih gampang untuk pengennya usaha angkringan, gimana cara biar rame misalnya gitu kan. Oh nanti ngarahnya gampang karena saya tahu, oh dia arahnya bakal ke sini. Nah, nama, email, WA, jenis usaha. Sama usia juga penting sih, usia. Facebook. Nggak masalah. Tapi kalau bisa pas baru bikin jangan langsung iklan. Tapi seminggu 2 minggu kita posting dulu lah, promosi dulu supaya nggak terlalu kelihatan. Karena Facebook tuh kalau aktivitas yang terlalu cepat dia baca sebagai robot. Dan kalau dibaca sebagai robot, akun kita dinonaktifkan. Nah, kalau nanti memang serius di Facebook Ads, intinya jangan baper. Karena apa? Bakal ada resiko kita di-ban sama Facebook tanpa alasan yang jelas. Resiko di-ban itu maksudnya akun kita tuh nggak bisa ngiklan lagi, cuma itu aja. Solusinya apa? Bikin akun baru, udah. Nah, kadang Facebook itu memang punya peraturan yang berubah-berubah. Saya dulu pernah punya murid, dia jual herbal. Herbal anti diabetes. Nah, saya lupa ngingetin. Ketika dia ngiklan pertama, budget 100.000 misalnya, ngiklan pertama, dia langsung to the point jual obat jantung dan diabetes. Facebook tuh ternyata nggak boleh ngasih kata-kata yang ada organ tubuh. Bahkan kalau kita bikin jual obat corona, jual obat COVID, itu nggak boleh. Jadi Facebook tuh punya peraturan sendiri yang itu berubah-berubah. Nah, kalau kita lupa nih, hari ini peraturan baru, kita nggak tahu nih, hari ini peraturannya ada peraturan baru dan sudah berubah. Ternyata kata-kata ini nggak boleh. Akun iklan kita dimatikan. Nah, itu udah risiko mainnya Facebook. Udah, kita bisa banding. Kita bisa banding nanti nunggunya 2 minggu sampai sebulan. Cuma kan lama nih. Kita udah siapin harus ngiklan hari ini atau besok. Nggak apa-apa, bikin baru. Banding tetap kita ajuin banding, tapi nggak usah terlalu berharap.
Walaupun ya saya pernah lah kalau banding akunnya balik setelah 2 minggu atau sebulan. Saya pernah juga banding tapi nggak diterima. Jadi nanti kita bakal banyak akun di situ. Jadi resiko-resikonya tetap ada, tapi masih bisa dikendalikan. Nah itu yang saya bilang, saya bikin event ini modalnya cuma Facebook Ads sama kenalan komunitas. Saya gabung misalnya komunitas pengusaha wisata, jadinya saya dapat kontak-kontak hotel di seluruh Indonesia. Enaknya apa? Ketika kita mau bikin acara di Balikpapan, kita tinggal telepon nih di Balikpapan, Pontianak misalnya ada hotel. Saya pernah bikin Pontianak, oh ada Mercure. Kita tinggal cari ke komunitas, ada yang punya nomor marketing Mercure. Pontianak gak? Ada, udah telepon, nego. Di sana berapa per pack-nya kalau 4 jam. Nah, apa aja yang harus kita bayar? Oh, ternyata murah. Saya ambil di sana. Jadi fokusnya di komunitas sama Facebook Ads. Ketika udah booking hotel, saya bilang ke hotel, bayarnya di H-2 ya. Kita booking aja dulu. Nah, saya running iklan di Facebook. Orang-orang Facebook itu kan yang pendaftar seminar udah bayar di depan. Jadi resiko saya kehilangan uang itu nggak ada gitu. Karena mereka udah bayar di depan semua. Saya pernah ngiklan 200.000 dapat hasilnya 3 juta. Kan lumayan tuh 15 kali lipat dari uang yang saya keluarin di situ. Dan itu udah profit karena apa? Hasil iklan saya memang efektif di situ. Terus pernah nggak saya bikin seminar pas pandemi itu kan seminar sepi tuh Pak. Saya bikin seminar saya paksain budget 500.000 pada saat itu di Belitung. Pesertanya cuma 2 yang daftar. Di situ kan saya rugi. Saya batalin aja acaranya. Gitu. Karena memang ketimbang saya ruginya lebih besar gitu. Dan hotel kan belum di DP, jadi saya bilang acaranya reschedule ya atau dijadwalin ulang. Tapi bukan batal ya, jadwalin ulang ya. Dan saya itu kerugiannya tuh terkunci gitu. Karena memang pas pandemi memang seminar ini susah, sepi. Bahkan pernah saya bikin seminar tetap diantisipasi ketika petugas datang, kan nggak mau disuruh keluar dari hotel. Saya udah backup sepi. Nah jadi industrinya tetap kita pantau juga ya, apapun yang mau kita jual kita lihat nanti di Google untuk produk ini banyak nggak yang nyari. Ketika banyak yang nyari, coba diiklanin. Nah, itu yang saya bilang tadi, dinaikin aja marginnya sampai 100.000. Caranya ya tetap kita kasih nilai tambah gimana biar produknya keren. Produk keren tuh ada di situ ada tim foto yang bikin konten ya, edit foto. Terus kenapa saya naikin 100.000? Karena apa? Kita nanti ada yang namanya subsidi ongkir 30.000. Jadi ketika mereka beli, ini udah gratis ongkir Pak. Tapi setelah dicek ya ongkirnya di bawah 30.000 ya. Nah, kalau ongkir dari Jogja nih, untuk ongkir di atas 30.000 itu area-area yang Indonesia Timur. Nah, dan saya kurang rekom Indonesia Timur, karena mereka memang tidak ini ya, kurang ini sih, apalagi yang sistem COD, ada tahu nggak yang COD yang terbaru, lagi rame. Saya juga sebenarnya kurang rekom kalau COD gitu. Karena peluangnya ketika barang sampai, mereka kan nggak bayar. Nah, cara yang mengantisipasi COD gimana? Transaksinya pakai WA aja. Jangan di Shopee atau Tokopedia. Jangan di Shopee lah. Shopee kan COD ya. Sebut merek boleh nggak? Ya gitu. Karena apa? Saya kurang rekomendasi. Kadang sering kejadian lah. Member saya itu barangnya udah nyampe tapi nggak dibayar. Nah, memang antisipasinya kan kita punya CS. Dimaksimalin CS-nya aja. Itu yang saya bilang. CS-nya itu harus nanti dibikinin template
ketika orang beli itu bonusnya ini loh, banyak loh gitu. Iya. Oke. Oh ya. Nah, saya kemarin itu pernah dapat pembeli dari Balikpapan. Ya seperti itu juga, Mas ikan cupang itu. Kan ngirimnya dari Bekasi. Nah, saya bilang, dia nelpon langsung, atau kalau dia chat bilang, kita ready kok kirim seluruh Indonesia. Itu diyakinkan, terus nanti transaksi-transaksi kan kemarin Bapak cerita pernah ngirim ke Riau, itu di screenshot. Transaksi sebelumnya kita kirim ke Riau, kita kirim kemana aja, di screenshot fotonya, nanti CS sampaikan ke calon pembeli. Nih Pak, bukti foto kita kirim paket, ada nomor resi kan, paket ke Lampung, paket ke Riau, nah itu nanti memang dibangun pelan-pelan. Tapi secara mindset orang Indonesia udah terbiasa kok. Orangnya di Lampung, belinya di Jakarta, belinya di Jogja. Itu kayak mereka kayak kesannya keren gitu. Tanpa tatap muka beli barang gitu. Makanya orang sekarang tuh udah terbiasa untuk main-main gitu. Bahkan ada yang lebih ramainya importer kan, grup-grup impor. Mereka beli barang di Cina, jual langsung di Indonesia. Mereka nggak ke Cina belinya. Nitip di komunitas gitu. Jadi perdagangan lintas-lintas batas gitu, lintas negara, lintas kota itu udah biasa sebenarnya si pembeli. Nah, si pembeli itu yang penting dia produknya bagus dan dia tuh secara branding dia bangga pakai produk itu. Nah, itu tugas kita sebagai marketer atau si penjual. Gimana cara kita mengemas itu sebagai sesuatu yang bikin orang bangga. Misalnya nih, produk lokal atau produk yang punya kelebihan-kelebihannya apa. Misalnya kalau batik itu kan dikerjai langsung batik tulis dengan tangan. Pengerjaannya lama. Nah, itu benar-benar ini adalah produk berkualitas. Nah, itu yang memang harus, itu tugasnya si pengiklan dan ya si pengiklan sih, si marketer. Dan itu nanti harus, itu proses demi proses lah. Tadi saya sempat jelasin copywriting kan. Copywriting itu rohnya itu untuk iklan. Di Facebook itu Instagram juga sih untuk coba produk kesehatan atau coba apa gitu. Nah, itu caranya seperti apa, kita goda pakai foto-foto yang keren, foto-foto yang bersih, bisa diedit putih pakai mukena kita. Misalnya mukenanya warna pink, modelnya cantik. Cantik itu bisa diedit kok, jadi masih bisa diakalin. Terus kata-katanya, kata-katanya itu bagaimana terlihat cantik menggunakan mukena kita. Nah, itu butuh ide kreatif memang. Tugasnya sih marketing. Ini contoh saya pernah jual nih kolagen ya misalnya. Jadi poinnya dua tuh. Apa ketakutan terbesarnya atau apa impian terbesarnya? Dijadiin
sebagai satu materi mulus dan selalu tampak awet muda meski sudah usia. Ini adalah impian orang kan? Walaupun udah usia, tapi wajahnya mulus, awet muda. Nah, di sini dimasukin nih kelebihan-kelebihannya. Mempertegas impiannya, mempertegas misalnya nih. Umumnya para wanita menginginkan hal-hal berikut ini. Ini adalah mimpinya. Mengurangi garis keriput, panjang kan? Ujung-ujungnya klik link di bawah ini untuk konsultasi ya. Ini model bisa ambil di Google, ini gratis semua. Editnya pakai Canva nih, tulisan-tulisan pakai Canva, ini pakai free pick, ngambil gambar. Nah mungkin kalau mau kena harus punya produk sendiri ya. Cari aja cewek yang bisa, yang mukanya tuh menjual gitu, kayak gini nih. Bisa dijadiin model, mau kena, foto. Nah itu nanti tugasnya sih membuat konten itu, konten kreatif. Siapa yang bisa, dan itu ada memang orang punya bakat, orang-orang biasa tapi punya bakat untuk foto yang bagus. Terus dipoles. Nah itu tadi saya bilang, ini adalah impian. Impian terbesarnya adalah kulit, wajah mulus, dan tampak awet muda. Lihat poin kedua yang saya bilang. Apa ketakutan terbesar? Nah ini agak saya takut-takutin nih, cewek. Ibu-ibu, cewek usia 30-40 tahun, 40 tahun. Kenapa banyak suami selingkuh dengan wanita yang tidak lebih cantik dari istrinya? Kan dia jadinya takut tuh. Ternyata bukan kecantikan karena body bunda, tapi karena inner beauty yang sudah mulai memudar. Bisa karena bunda keletihan bekerja, ngurus anak, bersihkan rumah. Nah, bunda harus bisa mengembalikan inner beauty, ini kata kuncinya, inner beauty bunda. Jangan sampai kalah. Caranya gimana? Mengembalikan inner beauty harus rajin olahraga, senam. Nah, ini kan agak ribet nih. Jadi kita muter-muter, tapi ribet ya, mana waktunya nggak sempat lagi. Tenang, ada cara gampangnya kok dengan menggunakan produk. Jadi sentil nih, ketakutannya apa nih? Ya, kalau cewek kan ketakutan misalnya ditinggalin suami misalnya gitu kan. Kan itu relate ya, kasarnya gitulah. Tinggalin suami. Jadi ya kita takutin dia. Jadi poinnya dua nih, apa impian terbesarnya, apa ketakutan terbesarnya? Dijadiin iklan. Nah, kalau jual mukena tadi mungkin ya impian terbesarnya terlihat jauh lebih cantik. Ya mungkin jauh lebih cantik di mata suami ketika ibadah. Nah, itu bisa dipertegas sama fotonya yang keren. Karena orang-orang itu adalah orang yang kita goda untuk beli produk kita. Ada lagi nggak, Pak? Oh, kalau ini memang kita bayar. Ini bayar jasa ininya. Tapi ya saya bilang bisa diakalin dengan cari cewek yang tampaknya menarik, bisa kok. Ya terserah mau dibayarnya mau traktir produk atau traktir apa gitu. Ada juga orang yang pengen jadi model mungkin. Anggap aja magang-magangnya gitu kan. Tapi kalau saya memang bayar karena apa? Untuk iklan aja kita kan ngeluarin duit. Masa iya model yang kita iklanin nggak ngeluarin duit, misalnya gitu. Tapi itu masih bisa di inilah soal bayar-bayar gitu. Jangan cari model yang mahal. Cari yang memang masih baru. Nah, tadi sempat diperkenalkan oleh Mas Bayu ya. Jadi saya bertiga, ada Mas Helmi juga, yang namanya Scale Up Digital Kreatif. Ini nih istilahnya agensi yang mau kita bangun. Dan kita juga punya niat pengen bangun pesantren Scale Up itu adalah membantu teman-teman nih yang pengen ngembangin skill digital marketing. Entah itu sebagai agensi yang ingin membesarkan bisnis orang lain, atau skill untuk bekerja, ataupun skill untuk membesarkan bisnis kita sendiri. Jadi ada 2 poin. Nah, bekerja sama dengan Bu Mas Al-Huda. Karena tadi dari Pak Edi juga bagus sih penjualannya sampai 34 juta, Pak. Berapa, Pak? 34 juta loh. Itu promosinya pakai apa, Pak? WA. Masih ya WA berarti ya. Nah, itu WA efektif. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa dicatat pola-polanya. Oh, ternyata pakai WA aja aku bisa ngasilin duit jutaan loh. Nah itu nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Promosinya promosi yang seperti apa gitu. Nah tadi ada yang kita bahas Facebook Ads. Gimana cara menjangkau orang
lewat iklan di Facebook. Nah, ini visi kita tuh mencetak generasi yang memiliki skill digital marketing dan adaptif mengikuti perubahan teknologi. Karena apa? Sekarang mungkin ramai Facebook Ads. Tapi tahun depan yang ramai ternyata TikTok. Tahun depan yang ramai ternyata platform lain. Nah, jadi kita tetap update terus. Makanya kita gunanya nanti kalau bisa bikin WA group, kita bikin WA group. Ketika ada yang praktek dan ketemu kendala, di situ bisa kita obrolin. Nah, misalnya saya agak telat respon, kan member lain ada yang lebih udah tahu nih jawabannya, bantu jawab gitu. Jadi kita tetap bikin komunitas di situ. Terus menciptakan pengusaha yang melek dengan strategi online sehingga bisa bermain di market nasional ataupun global. Tadi itu yang iklan 1 miliar per hari hasilnya 2,5 M, itu yang dijualnya panci ke seluruh dunia. Kecuali negara Korea Utara katanya. Jadi dia ngiklannya di dulu ada namanya eBay sama Amazon. Amazon, website internasional. Kalau di Indonesia kita Tokopedia sama Shopee, marketplace-nya. Kalau di luar tuh ada namanya Amazon. Nah, itu dia ngiklanin di Amazon ke seluruh orang di dunia. Barangnya di Cina malah. Jadi tidak diproduksi di Indonesia. Nah, itu yang saya bilang, kita bisa main di market global dengan Facebook Ads. Dan sekarang momen yang tepat untuk main di global. Karena orang udah terbiasa untuk kirim-kirim barang gitu, antar negara. Terus kalau mau di bagian skill nih, menciptakan seorang profesional ataupun pengusaha yang memiliki karakter mulia dan berbasis iman dan takwa. Nanti bagian-bagian iman dan takwa Pak Edi yang isi ya Pak. Bagaimana ya menciptakan pengusaha yang tangguh secara iman. Karena bisnis itu nggak selamanya naik. Ada masanya kita turun. Tapi kualitas diri kita nggak boleh turun. Jadi ketika bisnis kita turun, kualitas harus tetap naik. Iman harus tetap naik, harus lebih banyak bersyukur ketika kita jatuh. Nah, ini misinya menjadi sebuah pesantren digital yang memberikan manfaat terhadap pengembangan diri dan bisnis serta orang-orang di sekitar. Orang di sekitar itu maksudnya gini, kita udah ngelihat seorang ibu-ibu ini bagus nih bikin batik. Contohnya di sekitar sini. Tapi mungkin marketnya cuma sekitaran sini. Ya kita bisa bantu dia jualin. Kita bisa bantu jualin. Strategi harga kita setting yang seperti saya bilang tadi. Main amannya naikin aja 100.000. Karena nanti ada yang namanya 30.000 subsidi ongkir. 40 ribuan itu untuk budget iklan. Jadi iklan tuh ada namanya kita cost per acquisition. Kita ngeluarin budget untuk mendatangkan satu orang pembeli. Istilahnya pembeli itu kita beli gitu. Nah itu misalnya kita habisin 40.000 sampai 50.000 untuk mendatangkan satu pembeli. Nah pastikan jadi ketika dia datang dan beli kita masih punya margin keuntungan di situ. Makanya main amannya adalah 100. Terus membuka peluang kesempatan bagi setiap siswa untuk berkarir atau membuka lapangan kerja berbasis teknologi. Makin ke sini teknologi makin Google Classroom. Nah, bahkan nanti kalau mau kerja sama dengan orang-orang luar yang mau belajar ke sini atau mereka ngundang kita untuk ngajar ke sana juga bisa, Pak. Dari Bu Mas Al-Huda gitu kan. Diundang untuk ngajar ke masjid-masjid daerah lain. Nanti tinggal bikin kesepakatan seperti apa. Terus pertemuan langsung sekali seminggu, kita untuk saat ini sekali seminggu seperti apa kebutuhannya. Takutnya nanti apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Makanya harus sering namanya ngobrol supaya kita nyambung. Supaya ngomongnya nggak ketinggian gitu. Nah ini data tadi belum sempat dijelasin ya. Seluruh dunia itu 55% orang udah mengakses internet. Ini Januari 2020. Sekarang jauh lebih angkanya pasti angkanya pasti naik, nggak mungkin turun. Karena teknologi. Terus pengguna handphone, mobile, itu 67% orang udah menggunakan handphone. Banyak sekarang orang tua udah megang handphone. Terus pengguna internet adalah 59% dari seluruh orang di dunia. Lebih dari setengah orang di dunia tuh udah menggunakan internet. Pengguna sosial media
Sekarang berarti udah 50% karena udah naik. Ini angka di dunia naik terus. Nah, ini platform. Yang pertama Facebook. Yang kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp. Nah, apapun bisnis kita harus eksis di 3 itulah. Nah, yang kelima ada namanya Instagram. Instagram mungkin hampir semua kita main juga ya Instagram untuk posting-posting kan. Nah, itu juga bisa dimanfaatin untuk sekali-sekali jualan di Instagram story-nya. Terus ada yang namanya TikTok yang sekarang sebenarnya naiknya pesatnya bagus. TikTok. Nanti ke depannya mungkin kita bikin kurikulum iklan di TikTok. Saya sendiri udah baru mau nyoba sih. Mungkin minggu depan saya coba iklan di TikTok. Produknya kerajinan tangan. Jadi orang-orang yang mau bikin kado yang custom nama gitu, saya coba iklan di TikTok. Nah, kalau itu angkanya bagus nanti mungkin saya share trik-trik yang seperti apa kalau di TikTok. Nah, itu digital marketing itu adalah pengunjung atau gimana ya, kita menjangkau banyak orang. Nah, orang-orang tersebut kita arahin ke WhatsApp kita, ke CS kita. Baru nanti di sini yang namanya konversi. Orang yang nanya itu harus jadi pembeli. Supaya apa? Supaya dapat income. Nah, trik pertama tetap menjangkau banyak orang. Caranya gimana ya? Menembus ke halaman 1 Google, atau menjangkau traffic banyak itu dengan iklan di Facebook. Tadi kan bisa kita lihat tuh, dengan strategi Facebook Ads kita bisa menjangkau 1 juta orang, 970.000 orang. Nah, itu yang namanya traffic itu. Misalnya di Google nih, ketika kita halaman 1 Google, otomatis orang bakal sering lihat kita, traffic kita bakal sering muncul di situ. Traffic itu adalah orang yang mengunjungi ke web atau ke di WhatsApp, tugasnya CS untuk konversi. 3 hal sederhana ini aja untuk dapetin income dari online. Dan di dunia online juga cuma 2 pemain besarnya. Cuma Facebook Group dan Google Group. Cuma 2 aja. Facebook Group apa aja? Nih, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Ini udah konglomerasi 1 grup aja sekarang. Dan Facebook Ads kita ngiklan, itu kita bisa nyasar ke Instagram dan Facebook dalam 1 waktu aja. Penempatan iklan nih, misalnya, oh marketku adalah usia 18-34, itu banyaknya di Instagram misalnya. Nah, aku cuma mau iklanin di Instagram aja, Facebooknya aku matiin. Itu bisa disetting pakai Facebook Ads yang tadi. Caranya nanti ada teknisnya. Itu gampang itu. Settingnya cuma pengen iklan tampilnya di IG gitu, ya udah IG aja, nggak usah di Facebook. Atau marketku adalah 35-50, yang mana itu banyak di Facebook bukan di Instagram. Ya iklanku cuma muncul di Facebook bukan di Instagram gitu. Nah, arahinnya ke WhatsApp. Nah, mereka 1 grup udah diintegrasikan gitu, emang udah diarahin. Tidak seperti orang luar ya. Kalau orang luar mungkin tinggal klik, transfer, semuanya udah mandiri. Kalau orang Indonesia, marketnya masih harus dipandu. Jadi market itu kan ada lagi. 16 ya, saya punya sistem, saya tiket pesawat, orang pada apa namanya, pada inilah, nggak efektif lah tiket pesawat, orang udah bisa beli pakai Traveloka, pakai tiket, tapi faktanya tetap ada yang beli, tetap jalan bisnis travel saya, karena apa? Patokannya 3 tuh, orang yang beli tiket. Ada yang secara mandiri, bisa transaksi sendiri, ngeklik sendiri, ya udah itu bukan target market saya. Yang kedua, dia bisa sendiri tapi butuh dipandu. Siapakah itu? Orang-orang yang kerja profesional, PNS, yang mana dia nggak mau ribet. Makanya saya pernah handle keberangkatan rombongan itu dari DPRD provinsi di Sumatera. Karena apa? Orang tuh nggak bakal mesen tiket sendiri kok. Pasti tolong pesenin tiket dong ini. Ya udah kita yang pesenin.
Nah yang ketiga orang yang nggak ngerti sama sekali. Saya punya dulu market orang itu pulau sangat kecil. Kalau buka Google namanya Pulau Midai. Pulau Midai itu ada di Kepulauan Riau tapi udah dekat ke Singkawang, Kalimantan Barat. Itu orang yang benar-benar bisa kita pandu untuk sampai dia naik pesawatnya. Saya pesenin kursinya di mana, saya arahin seperti apa, misalnya 1 jam sebelum berangkat harus dari bandara ya gitu. Nah itu benar-benar kita pandu. Nah itu saya naikin harga tiket sampai 100.000 pun dia nggak bakal marah. Karena memang orang yang butuh dipandu gitu. Jadi kita tuh jangan takut, oh ada kok orang bisa transaksi sendiri di sini. Tapi ada orang yang nggak mau ribet gitu. Pengen dipandu, makanya arahinnya ke CS aja gitu. Butuh interaksi ke orang-orang Indonesia gitu. Nggak semuanya mandiri. Nah tadi Facebook Group, ini ada Google Group. Google Group itu, kalau Google Business adalah mendaftarkan bisnis kita di Google Maps. Misalnya nih, Bu Mas Alhuda kayak Pak Edi share lokasi. Nah itu adalah Google Business. Kita daftarin ke Google Maps. Banyak bisnis-bisnis lain yang tidak terdaftar di Google. Ataupun sudah terdaftar tapi alamatnya nggak tepat, atau Google Business-nya nggak ada yang kelola. Nah di Google Business sebenarnya bisa diisi Pak. Misalnya tadi kita aktivitas foto, diisi Google Business-nya. Aktivitas fotonya. Supaya apa? Ketika orang mengakses di Google, oh alamat ini banyak aktivitasnya. Lebih gampang ke akses. Nah itu Google Business. Nah itu yang saya bilang jasa bisa kita jual. Kita bantu bisnis orang untuk terakses di Google. Nanti kita daftarin di Google, kita isi foto-foto produk di sana, kita isi review dari alat bisnisnya. Nah teknisnya nanti ada di tutorial. Terus di Google Group ada ya website ini supaya abc.com, df.com itu kan website ya, supaya kita gampang ke halaman satu Google, harus punya web. Misalnya mau yang gratisan banyak, ada yang WordPress, Blogspot, itu masih bisa. Terus YouTube juga dari Google, terus ada yang namanya email, Gmail, Google. Nah, kalau Facebook punya iklan namanya Facebook Ads, Google punya yang namanya Google Ads. Siapa di sini yang ketika nonton YouTube ada iklan? Sebelum nonton ada iklan. Nah, itu adalah Google Ads. Itu bisa kita setting. Iklan sebelum video orang-orang. Jadi penempatannya si Google bakal nyari penempatan ke orang yang tertarget. Tugas kita cuma bikin videonya, setting iklannya, bayar. Dan itu tertarget kok. Saya terbaru saya ngiklan di Google Ads Mei. Habisnya itu 300-an ribu. Nah, hari ini ada janji mau transfer itu 1.500.000. Itu 5 kali lipat dari budget iklan. Jualnya ya produk juga, produk franchise bisnis juga. Nah, jadi Google Ads itu bisa tertarget gitu. Ketika orang nyari, kata kuncinya kita bisa beli. Dan itu tertarget. Atau ketika kita tampilin iklan kita di YouTube ke orang-orang yang tertarget. Pakai iklan di Google. Nah ini yang saya bilang, opportunity itu tuh peluang. Peluang tuh kita di dunia digital marketer tuh cari duitnya ada 3 aja. Sebagai pembuat konten kreator, advertiser atau pengiklan, sama CS. 3-tiganya menghasilkan kok. Konten kreator ini adalah pembuat foto atau video. Itu bisa dijual kok. Satu edit foto misalnya 50.000. Di sini ada yang tahu aplikasi Canva? Canva itu saya dulu tahun 2017 bikinin logo teman-teman saya yang punya bisnis. Itu satu logo 50.000. Padahal cara bikinnya gampang gitu. Canva tuh udah nyediain template-nya. Kita tinggal ganti warna dan ganti kata. Udah selesai. Saya jual 50.000. Nah ini adik-adik bisa jualin langsung nih pakai ini. Ini ada buat desain. Dan ini gratis. Nih ada desain logo misalnya. Ada template-nya. Nah ini kan banyak nih. Tinggal dipilih mau yang mana.
misalnya ini aja. Nah, ini tinggal diganti namanya. Terus kita download, unduh. Misalnya nggak suka dengan warna ini misalnya, backgroundnya mau diganti nih, putih. Nah, ini misalnya diganti hitam. Udah, terus namanya bisa diganti-ganti. Jadi banyak cara untuk dapetin. Nah, itu konten kreator. Editing video misalnya, video juga gampang. Download aja aplikasi InShot di HP-nya, terus review aja tempat. Review tempat. Nah, itu bisa kita jual ke yang punya tempat. Mau beli nggak video YouTube, video saya nih buat di YouTube gitu. Nah, kalau saya dulu pernah jualan pakai video ini. Jadi video ini saya ngerekam di HP Samsung J7 waktu itu, terus saya uploadnya di YouTube. Editnya pakai InShot namanya. Pakai handphone aja. Pakai handphone. Nah, yang penting di bagian bawah saya kasih nomor WA saya. Jadi seolah-olah saya marketing hotel ini. Info pemesanan hubungi WhatsApp. Padahal saya pesannya di Traveloka, saya pesannya di aplikasi saya sendiri gitu. Nah, misalnya gitu. Dan saya nge-review banyak hotel nih, gak enak mukanya. Nih, saya nge-review banyak hotel nih. Misalnya saya ke Bali, saya review hotelnya pakai modalnya cuma InShot. HP, editnya pakai InShot. Ini pecah karena ini ya, kualitas yang ini. Bisa dibesarin nih. Tuh, 1080. Dan ini biasa-biasa aja videonya, tapi ada nomor. Kadang nggak nyangka tiba-tiba yang datang adalah satu grup rombongan yang mau jalan-jalan ke Bali, yang mau ke Surabaya, yang mau ke Jogja. Ini salah satu yang saya pernah dapat income dari YouTube. Yang penting nomor HP-nya ada, terus kata kunci yang dicari orang, hotel. Nah, bikinnya nggak susah ini. Untuk dapetin dari internet. Nah, kalau CS ya ujung tombak penjualan. Kalau tiap penjualan tuh CS-nya harus benar-benar di tempat diajarin SOP-nya seperti apa. Karena pernah kejadian saya dapat 20 nomor nggak ada penjualan. Itu kesalahannya adalah di CS. Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang mau beli tapi kok nggak di follow up gitu. Nah, ini mungkin ini aja. Action atau happen. Jadi kita action, praktek aja. Terus nih buat yang mau buka bisnis nih pasti banyak yang nanya kan. Bisnis apa yang bagus? Jawabnya ya bisnis yang dijalankan, bukan ditanyakan terus-menerus. Bisnis banyak kok. Kalau kita udah di satu komunitas tuh bakal ketemu, oh ini yang punya produk. Oh ini yang bisa jualan. Oh ini yang bisa di CS. Nanti ketemu di situ kerjasama aja. Yang penting jangan pelit untuk bagi hasil. Dan diobrolin secara serius. Jadi komitmen. Ini nilai yang saya pegang nih dimanapun saya harus punya pertumbuhan, kolaborasi. Kita harus kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri sekarang. Karena semua yang besar adalah yang kolaborasi. Yang bekerja sama. Kita juga punya dari nenek moyang kita tuh ada yang namanya nilai-nilai spirit gotong royong. Gotong royong itu kan udah dari dulu untuk membersihkan masjid misalnya gotong royong, dan itu benar-benar kepake sampai sekarang. Kalau mau bisnis juga harus gotong royong, saling bantu membantu. Udah mungkin itu aja. Nah, ini artinya perjalanan 1000-an kilometer dimulai dengan langkah pertama. Jadi melangkah aja dulu. Nanti di jalan bakal ketemu jalan. Ya mungkin itu aja Pak Edi. Ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum ditutup? Seputar kurikulum yang mau belajar nanti emailnya saya undang. Udah bisa ngakses ke kurikulum. Terus nanti dipilih aja mau fokusnya di mana. Jangan kalau semua kan langsung semua kan bingung. Nah, aku cuma mau main di Facebook Ads aja lah. Ya udah Facebook Ads aja.
Jangan lompat ke yang lain gitu. Walaupun di sini disediain materi semuanya ya banyak ya, tapi tetap satu aja fokusnya. Udah mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dadang sudah memberikan pencerahan pada kita agar nanti kita bisa melangkah, bisa menjadi marketer handal. Ya, alhamdulillah hadir ada Mas Yono itu ya, plastik ya, Mas siapa ini Sukron itu ayam, Mas banyak ini ada olahraga dan seterusnya ya. Nah ini kalau kita punya keinginan, setiap kita itu harus punya produk. Kalau enggak ya nanti Humas yang akan memberikan produk untuk mari kita gaungkan bersama adik-adik ini cuma gitu ya. Dan saya punya mimpi one family one sell, satu keluarga itu harus punya satu marketer. Sehingga nanti semuanya berdaya. HP tidak hanya untuk main-main saja, kita bisa menghasilkan uang. Itu mimpi kita dari Bumas. Alhamdulillah Bumas ini Sleman baru ada kita. Ada 3 sekarang tempatnya Gancaan ya. Ya, Gancaan itu dari kita, kemudian Gancaan sudah ada Bumas ini. Jadi kita pionir di Sleman, Kabupaten Sleman, karena saya jadi anggota takmir se-Kabupaten Sleman. Nah, kalau Kaliduren 3 ini menjadi pilot project, mercusuarnya Bumas luar biasa. Nah, sebentar lagi ibu-ibu ini sudah mulai akan produksi. Ada apa nih? Mukena. Yang kemarin kita jual 85, kita analisa, besok kita buat sendiri. Nah, ini teman-teman bisa ikut apa ini bisa di marketingnya. Dan seterusnya ya. Produk-produk yang lama-lama kita akan menjadi UMKM, Mas. Itu mimpi kita. Nah, oleh karena itu barangkali ini nanti akan ada komunitasnya ya. Sebaiknya setelah ini ada komunitasnya ya. WA group, komunikasi nanti bisa apa ini? Share terus ya, sharing, bertanya gitu ya. Bagaimana caranya sampai bisa, Mas. Jangan datang ke sini tidak membuat yang lain bisa gitu ya. Kelasnya kelas apa ini ya? Seminar ya. Oh, bayar tinggi sekali ya. Tempat kita nih, saya wakafkan Mas Edi ini. Wakafkan ilmu saya di Kaliduren juga, Mas. Nah, saya nggak kuat bayar jenengan tuh kalau di hotel-hotel. Itu ya, karena waktu sudah hampir duhur, nggak sampai jam 11.30. Nanti kita ketemu kembali di grup gitu ya. Di grup WA nanti gitu ya, sampai dipandu sampai bisa gitu ya. Oke. Jadi balik ke kemauan lagi. Kalau kita kan sediain fasilitas semua, materi ada, konsultasi ada, tinggal kemauannya aja. Memang nggak mudah, tapi kita karena spirit kebersamaan ya Pak. Energi positifnya keluar. Ya, siap. Insya Allah anak-anak yang tangguh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segera dibersihkan karena untuk sholat.
Kalau saya bilang scale up, jawabnya tes dulu ya.